Aku dengar katanya kamu badannya suka nggak enak kalau malam. Lala rasanya apa? Paru-paru Lala sakit. Jadi awal ceritanya itu bunyi ledakan dahsyat yang istri dengar pertama kali. Dan beberapa hari kemudian istri lagi mau makan tiba-tiba nggak jadi. Pas diaduk ternyata ada belatungnya. Jadi perilakunya lebih banyak berubah di kamu. Ayah sampai nggak kenal. Lala sendiri pun nggak mau deket sama ibunya. Dari hasil apa yang tadi disampaikan, kalau saya yakin ini ada ranah sihir. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. Apa itu? Pak Ustadz makasih ya mau datang ya. Mas Atan makasih udah mau datang. Terima kasih Bang. Saya cerita dulu nih sama netizen nih. Jadi kemarin itu kreatif gue tuh pengen ngundang Lala sama orang tuanya. Terus gue bilang lah udah pernah kita undang. Kata mereka lagi viral di TikTok itu katanya Lala itu disantet gitu. Itu katanya ya. Terus katanya kalau malam gitu dia suka mengalami gangguan. Nah pas gue denger masa iya gitu kan. Jadi gue makanya ngundang. Terus gue juga ngundang Pak Ustadz Faizar karena beliau memang lebih arenanya lagi. Arena tinju kali ya. Areanya beliau ya. Ustadz terima kasih udah jauh-jauh loh dari Terima kasih kembali. dari Purwokerto 7 jam dia ke sini, Bro. Iya. Dan aku dengar juga Mas Adnan juga pengen ketemu. Betul, sebelum janjian ke Bang Denzel aku dijanjian juga sama timnya Ustadz Faizar kan. Iya. Cuma belum ketemu karena beliau kan lagi nurut S2 jadi sibuk. Ketemunya di sini. Masya Allah banget. Tapi emang udah dihubungi kemarin. Iya, baru ke tim saya. Iya, cuma memang belum ada waktu pas emang jodoh ya. Iya. Iya, itu yang di depan sih Lala mau masuk kagak tuh ngobrol dia tuh sama istrinya. Coba dipanggil dulu tuh. Malah mainan kucing di depan dia. Ayo Lala sayang. Sini Lala, nih. Kita Lala, mau dengar sayang. cerita dulu dong. Apa nih kalau bilang Masya Allah atau Subhanallah nih kalau lihat begini. Masya Allah ya. Masya Allah. Cantiknya. Terima kasih. Kamu udah hijaban sekarang? Sejak kapan? Bisa suap. Lala bisa sulap. Tunggu. Ini kan lagi tanya hijab ya. Kamu nggak kesulap dong sayang. Aku tanya dulu. Kamu udah hijaban sejak kapan? Sejak apa ya? Ya? Lupa. Tapi ingat gak waktu itu gara-gara apa kamu berkerudung? Lala kenapa pakai jilbab? Udah lu lupa aja semuanya. Kesini inget gak pernah kesini? Ingat tidak pernah kesini? Ingat. Ini ada yang salah bener sama dia nih. Ini maaf ya, tempatnya beda sayang. Iya dingin. Ini lagi ngobrol loh, lagi ngobrol dulu loh. Iya, ini saya boleh diajak ini? Iya, itu Om Densu bisa. Iya, ini lagi ngobrol kita nih. Kamu ingat gak kamu duduk di mana waktu itu? Iya, kenapa kita duduk di sini? Karena tempatnya nggak cukup. Nggak apa-apa ya? Tidak apa-apa ya. Iya. Udah dipindah. Udah dipindah. Iya. Kamu udah kenal sama Ustadz Faizar belum? Udah salin tadi? Udah. Nggak kenal sama Ustadz sama sekali? Oke. Nah Ini ini aduh, waktu kecil nggak pernah ketemu. Iya, belum pernah ketemu ya. Lala. Cek. Iya. Lah, Apa? aku dengar katanya kamu badannya suka nggak enak kalau malam katanya. Benar? Jam berapa biasanya? Juga tidak tahu jam berapa. Oh, tidak tahu. Kamu rasanya apa? Tidak waktu itu? dikasih tahu sama ibu jam berapa. Karena tidak ada jam, jadi tidak tahu jam berapa. Iya, pokoknya malam ya. Iya. Itu kamu rasanya apa? Panas ya. Sinyal. Dada? Bukan. Ini kan nunjuknya dada. Paru-paru Lala sakit. Oh baik, paru-parunya sakit. Terus saya selalu tutup telinga. Gimana? Tutup telinga. Selalu tutup telinga soalnya dalam telinga Lala seperti ada sesuatu yang nyangkut. Sama yang mana lagi? Pas mau pulang itu dengar suara itu lah. Pas di rumah ada nggak suara gergaji. Bergaji. Iya. Terus paru-parunya sakit. Sakitnya dulu. Paru-paru kamu sakit. Selain itu apa lagi? Terus?
Meriang ya Lala ya. meriang. Demam. Meriang, badannya panas. Perutnya sakit tidak? Tangannya juga sakit. Perut sakit kayak gimana? Kayak mau buang air besar Atau gimana? atau pipis? mual. Lala di mobil memang sudah muntah. Oh, muntah. Sampai muntah betul. Muntah 2 kali. Muntah. Jadi badannya tuh nggak enak terus. Setiap jam berapa emang? Kalau itu biasa habis maghrib sih mulainya. Habis maghrib gitu. Tapi kalau pagi tuh sembuh. Normal. Habis subuh. Dari pagi ketemu siang tuh normal lagi ya, dikitasin normal lagi. Cerita singkatnya gimana sih? Biar kita semua nangkep nih. Jadi cerita singkatnya gitu, sebelum kejadian seperti ini kan, saya punya saudara itu 5 bersaudara kandung ya. Saya yang kenal. Itu 5-5-nya itu memimpikan hal yang sama bahwa kita bertiga ini lagi pada celaka. Ada yang rumah kemasukan ular, ada yang rumah tangannya Lala keluar darah semua. Nah, suatu ketika itu Ada apa tuh, sayang? ibunya ayah mimpi itu lah. Ayah lagi bicara. Itu gentengnya kebuka sedikit terus ada tangan kakinya ditarik. Ya, jadi Oke. mama saya itu mimpi tarik-tarikan sama 10 orang lebih gitu kan. Jadi mama saya narik tangan, orang 10 orang itu narik kakinya gitu kan. Tapi yang dapat sama mama saya. Dan singkat ceritanya itu setiap malam selalu di jam 1 sampai jam 3 itu rumah itu selalu bunyi gergaji sama plafon nyapu. Tunggu. Ini bukan mimpi yang bunyi ini. Bukan, kalau ini bukan. Jadi Kalau awal itu sembuhan. Iya, jadi awal ceritanya itu bunyi ledakan dahsyat yang istri dengar pertama kali. Bunyi jeger gitu kan. Yang tolong naik dong yang di atas ada bunyi ledakan. Kita ngecek ternyata pelakuannya nggak ada hancur, gentengnya nggak ada yang hancur. Tapi Oke. ada yang hancur. Tidak ada yang hancur sayang. Ada. Tapi gentengnya itu beda. Bukannya hancur, aku tidak mengerti nanti ya. Lumayan. Itu nanti Ain bicara dulu sebentar ya boleh? Itu omongan dewasa. Iya, Saya tidak tahu. Pintar, good job. Oke. Jadi Tidak boleh lanjut ngomong lagi ketika bunyi ledakan itu istri Naga dan manggil bunyi suara sapu. Itu awal aku pikir itu kan pertamanya adalah suara biasa ya, mungkin penunggu rumah aja gitu kan. Tapi kan selalu berlanjut seperti itu di jam yang sama gitu, jam 1 sampai jam 3. Saya coba panggil lah guru ngaji saya gitu kan. Subuh tuh ya. Subuh jam 1 sampai jam 3. Ternyata memang betul ada kiriman. Nah, siapa yang bilang dari guru ngaji nih? Ya, guru ngaji aku tuh memang infokan bahwa memang ini ada kiriman sesuatu yang dikirim ke kita. Dan buktinya adalah ketika itu sudah dikasih tahu ada yang mengirimkan, 2 hari kemudiannya itu adalah ada seseorang yang minta foto istrinya, foto istriku. Oke. Nah, itu memang orang terdekat gitu kan. Maksud aku tuh buat apa kita minta foto istri gitu kan. Dan aku coba ratiban semua, aku coba buat kayak pengajian gitu di rumah. Dan ketika saya mengaji itu memang yang di bayangan saya itu adalah yang muka seseorang yang sama gitu. Oke. Akhirnya memang dan guru ngajiku pun bilang memang ini benar-benar kiriman. Karena bunyi ledakannya itu nggak ada yang hancur. Oke, jadi kayak ada ledakan Betul. dar gitu. Betul. Terus suatu ketika lagi pas kemudian berapa hari kemudian istri lagi mau makan tiba-tiba nggak jadi. Ada batu. Padahal mau makan itu makan mie kering. Yang jauh dari ranah belatung gitu ya Pak. Ketika mau makan tiba-tiba istri nggak jadi. Nggak jadi dia yang masih kenyang perutnya. Pas kuriti mau makan, pas diaduk ternyata ada belatungnya. Gitu kan. Belatungnya itu ada lagi jalannya gitulah. Masa sih belatung? Coba pas diambil bener belatung. Sedangkan di situ tidak ada, di rumah kami itu tidak ada daging-dagingnya, tidak ada bangkai gitu kan. Besok paginya ketika ART lagi mau menyapu, ada belatung lagi. Di mana? Di setiap rumah, di tangga, di bawah tangga gitu. Jadi ada belatung, disapu ada belatung. Saya juga kaget kan, wah ini udah nggak beres gitu kan. Jadi ya udah aku pikir memang ini bener-bener kiriman itu. Oke, jadi 2 hal itu yang membuat kamu yakin itu kiriman ya? Betul, karena yang aku tahu ya, biarpun aku bukan ahlinya di bidangnya, tapi kalau sudah berbau dengan belatung, berbau dengan paku atau media yang aneh-aneh gitulah, itu udah di luar nalar manusia sih bang. Oke. Gitu. Terus kalau dari Mbak Uci sendiri ngalamin apa? Jadi Lala itu udah sampai sakit sekitar semingguan. Itu kan Lala mulai sakit tuh di pertengahan Agustus. Nah, saya Agustus. ingatnya di sekitar 20-an Agustus itu saya ke toilet di tengah malam, terus tiba-tiba bunyi tahu petasan kalau mau nikahan gitu loh. Iya. Seperti itu, tapi yang bagian besarnya itu loh. Cuma satu kali bunyi? Ya, cuma satu kali bunyi tepat di belakang saya jendela. Jar gitu kan.
kaget gitu. Dar gitu. Ya, cuma pikiran masih positif. Terus nggak lama yang kalau ayah kan dengarnya versi sapu, kalau saya rasa di pendengaran saya itu adalah suara srek kayu. Saya masih positive thinking, itu saya pikirnya persis di atas saya. Ini kamar mandi bentuk kotak. Dia awalnya persis di atas saya, lalu dia pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke depan kamar, pindah ke sana. Setiap jam 1 sampai jam 3 tuh. Setelah hari pertama itu, terus setiap hari di jam-jam itu. Dan selalu dimulai ketika saya hanya berdua sama Lala. Ketika saya laporan sama ayah di hari pertama, itu security langsung naik ke atas, ke plafon. Security mencium bau menyan. Jujur saya memang nggak tahu bau menyan itu seperti apa. Tapi kalau yang saya rasakan di dalam bilik kamar mandi itu adalah wangi. Wangi. Saya sampai cium. Beda wanginya. Beda wanginya tuh apa ya, dibilang kayak seperti ditumpah minyak wangi gitu loh, Bang. Tapi aku mau nanya nih, kalian sebelumnya pernah nggak ngalamin hal-hal ganjil lah ibaratnya kayak gini? Kalau untuk mistis udah biasa sih. Maksudnya kalau saya memang nggak terlalu bisa melihat, cuma itu waktu kecil. Kalau untuk pendengaran sering. Oke. Sudah terbiasa gitu kan. Jadi bukan hal yang aneh. Tapi kalau di sini saya masih positif tinggi adalah itu hewan. Gitu. Ketika esok harinya kita cek, itu nggak ada yang hancur. Oke. Semua nggak ada. Lalu di hari itu kan kejadian hari Selasa atau Rabu kalau nggak salah, Senin. Di hari Kamis ayah janjian sama guru ngajinya, saya diminta untuk tidak datang dulu ke rumah. Jadi saya sama Lala, saya tunggu Lala sekolah. Saya lagi bahas itu dengan driver saya, bahas masalah ini apakah ini kiriman atau apa. Tapi saya bilang saya legowo aja kalau emang terjadi. Yang penting sayanya nggak dendam, nggak apa, karena itu ngerugiin saya juga. Tiba-tiba itu ledakan lagi dengar saya. Kondisinya di 2 kali berarti? Iya, dia di Bogor, aku di Jakarta. bukan di Bogor. Di mana sih Bogor? Di Sekolah Lala Cipinang, Oh, Cipinang. pahlawan revolusi gitu. Dan yang saya dengar katanya kalau memang target dari si guna-guna atau santet atau telu atau apapun itu adalah dia mengikuti targetnya. Dan di situ suara itu ya seperti kemarin, tapi yang dengar saya berdua, saya dengan driver. Tapi saya tanya di restoran itu, pengunjung saya tanya, baristanya saya tanya, Nggak dengar? nggak ada yang dengar. Jadi cuman bau Saya cium. berdua. Berdua? Sama driver. Karena kita lagi bahas itu. Oke. Terus Dan selama pipis dulu ya. boleh sayang. Hati-hati gelasnya. Minta tolong tante ya. Iya, sana diantar. Lanjut deh kita kalau gitu. Lala nggak usah masuk karena ini Sensitif udah mulai sensitif isunya. Jadi mendingan Lala nggak usah. Jadi Lala biar main dulu. Kita denger aja langsung lagi ya lanjutannya ya Pak Ustadz ya. Monggo lanjutannya gimana terus? Terkikis psikis aku gitu loh Bang. Jadi aku yang orang kenal sebagai perempuan yang sabar, aku bahkan sampai sangat menjauhi dunia. Aku benar-benar terkurung di dalam, aku memusuhi semua orang, aku bahkan mertuaku pun setiap aku nganter sekolah nggak pernah salim. Oh jadi perilakunya lebih banyak berubah di kamu, bukan di Lala gitu? Bukan. Itu gitu. yang kamu rasa. Ya, Terus? dan yang lebih parah lagi sempat masuk ke tahap depresi. Kok sampai kayak begitu ya? Kayak gimana? Depresi kayak gimana? Nggak bisa menguasai emosi, Marah-marah. marah-marah, merasa apa sih gunaku hidup nih, kayaknya benci aja sama semuanya gitu. Ada hal-hal yang nggak ini langsung tas. Ayah sampai nggak kenal. Iya. Masa Bahkan bukan saya sendiri, anak sendiri pun nggak mau, Lala sendiri pun nggak mau deket sama ibunya. Sampai kalau aku ajak tidur nggak maunya sama ayah aja. Boleh tidak sama ayah aja. Ibu di luar saja. Mas Atan ngelihat ini perilakunya beda. Iya, justru malah yang aku pikir adalah perubahan keadaan. Karena aku pikir awalnya, karena kan aku kan nggak bisa ngeliat sesuatu ya. Maksudnya, ya mungkin karena keadaan yang tadinya standar biasa, tiba-tiba langsung ke up, wah mungkin perubahan kondisi, Belum bisa menyesuaikan. belum bisa menyesuaikan. Pemikiran positif gitu kita kan. adalah itu. Pemikiran itu seperti itu, apa kaget karena kondisi seperti sekarang. Ternyata pas tahu kejadiannya seperti ini, ya berarti memang itu impact yang didapat sama si istri gitu kan. Oke. Perubahan total, bener-bener berubah. Sempat berpikir mau pisah. Ah, Iya, betul.
Dari sisi saya. Oh, jadi kalian tuh sering Panas ribut banget. jadinya. Iya. Di rumah tuh 8 bulan lebih tuh panas. Tapi nggak dikasih lihat di sosmed. Enggak. Oh, enggak. Jadi orang tuh nggak tahu kalian sering ribut gitu. Tahu. Tapi gue dengar juga banyak yang bilang katanya, ini gimmick settingan ya, benar ya? Iya. Kalian mau menanggapi hal itu nggak? Omongan itu? Mau banget dong. Justru buat saya ini adalah musibah sih. Mungkin apa ya, kita itu kan hidup di dua alam ya. Kita harus percaya yang namanya alam gaib sama alam nyata gitu kan. Mungkin yang mereka bilang itu kalau ini hanya gimmick ya karena mereka belum bisa merasakan gitu kan. Kami yang merasakan yang namanya belatung ada di depan mata, perubahan istri emosionalnya sampai benar-benar berubah, rumah tangga panas, terus semua itu kan kami yang rasakan semuanya. Meledak, bunyi ledakan, bunyi yang namanya gosek-gosek seperti itu kami percaya bahwa santet itu ada gitu kan. Kalau buat gimmick dari awal pun saya nggak pernah berharap viral. Karena memang ini rezeki dari Allah yang diberikan ke kita. Rezeki memang katanya ini adalah terlalu memporsirkan anak. Menurut aku adalah ini memang rezeki dari Allah, bukan memporsir anak gitu kan. Karena memang kami pun nggak mau berharap seperti ini. Nggak mau berharap dikenal sama orang. Mungkin kalau saya bisa tambahin, kalau misalnya dibilang memforsir, justru saya sangat concern dengan kegiatannya Lala, Bang. Senin sampai Jumat Lala sekolah sampai jam 12, setelah itu harus tidur siang, mulai konten atau ada endorse itu dari jam 3 sampai jam 5. Cuma 2 jam setiap hari. Setelah itu mandi, ngaji. Setelah itu malam main sama saya. Oh, jadi ada sorotan juga dari netizen, kalian terlalu kesannya memanfaatkan. Betul, anak. betul. Yang netizen tidak mengerti adalah setiap konten itu, misalnya Lala dalam 1 minggu 5 konten itu kan bisa dibuat dalam 1 kali kesempatan. Ya kan? mereka kan nggak lihat itu Ya, kan. itu dia. Ya, paling saya cuma bisa bilang kepada netizen, coba berempati aja sih Bang sama musibah dan kejadian-kejadian dan penderitaan orang lain, karena yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah nuraninya kan. Pak Ustadz, dari tadi diem aja nih lagi mencerna nih kayaknya. Bagaimana pencernaannya? Coba sedikit. Aman. Iya. Beda itu Pak Ustadz. Iya. Ini Ya kebetulan. masalahnya ditanya pencernaan ya. Soalnya mereka juga kebetulan kan pengen banget nih ketemu Ustadz biar sekalian nanya-nanya langsung kan. Tadi aku dengar juga udah selentingan mau nanya tadi. Coba Pak Ustadz dulu dengar tadi perlu info tambahan apa Pak Ustadz? Ya, itu suara yang mirip sapu atau gergaji yang versi Lala itu mungkin kayak suara bambu ya. Betul, bambu yang ranting pohon sih. Kalau saya ngerasa kayak Ranting triplek pohon di yang gergaji di- gitu, grek gitu. Kan tadi ada yang komen dari saudaranya itu mimpi ada ular masuk ya. Betul, Kemudian tangan yang berdarah. betul. Itu Tangannya Lala. Lala. Tangannya Lala. Sama Oma. Dari Mbak sendiri ada ini enggak? Cuma saya yang nggak mimpi. Ayah mimpiin saya buta matanya. Iya. Ada daerah yang gatel enggak? Enggak, cuma sakit. Oh, sakit. Kemarin sih di sini. Di sini Sama ya. tadi mau berangkat ke sini tulang ekor saya nyeri. Sampai ke Panggul? Panggul semalam. Hmm, Seperti orang kalau lemas. melahirkan itu di sesar itu kan ini apa? Sakit ngilu. Ya, Nah, kayak gitu kayak di kemarin. suntik bius ya. Ya, betul. Sama Kakinya lemas atau sering kayak rematik sih, kayak rematik gitu. Kayak di Ya, baru-baru ini sih. remas-remas. Ya, baru-baru ini. sering kehilangan keseimbangan enggak? Enggak. Oh, enggak. Cuma sakit nyeri di sini aja ya. Begah, kembung? Ya, udah sering kena perut sih memang. Oh, apa sudah lama itu gangguan itu? Kalau lambung sih udah lama, cuma baru-baru ini mulai lagi sih. Mulai lagi ya. Karena saya jaga makan, jaga pola hidup juga waktu itu Pak Ustadz. Tapi kenapa? Jadi kalau versi ini ada banyak kemungkinan pasti Mas Tenzo. Tapi berdasarkan referensi-referensi yang saya ambil dari Quran dan hadisnya Rasulullah serta penjelasan dari para ulama, ini pertama yang mendasari adalah hasad. Hasad itu kedengkian. Jadi kedengkian ini kan bisa menimbulkan efek tersendiri walaupun dia ini nggak didorong pakai sihir. Apalagi kalau didorong pakai sihir. Ya. Jadi yang namanya orang kita bilang kiriman, kalau kita pahami kiriman itu belum tentu pakai ritual santet, tenung, teluh atau yang semisal. Karena kiriman yang dimaksud dalam tanda kutip itu bisa terjadi karena lontaran kekaguman terhadap Lala
atau mungkin memang rasa dengki dari orang-orang yang wallahu alam ya, kita nggak bisa tahu. Apalagi kalau udah terlanjur banyak yang mengenal, pasti akan ada hatersnya. Betul. Rasulullah aja Iya, ya betul. sebaik-baik Iya, beliau aja pasti ada hatersnya. Kalau yang kayak Ain yang kita obrolin Ain, yaitu waktu itu, Ain. ada bisa kayak begitu Iya. juga. Nah, apalagi tadi dikatakannya langsung kena kepada psikis. Oke. Karena Ain itu kan nyerangnya itu diantaranya juga masuk ke ranah kejiwaan. Ya. Jadi ada sebuah hadis mengatakan gini, innal aina la tula'u bi rajulin bi idznillah. Jadi ain ini benar-benar akan menggeret seseorang dengan izin Allah hatta yas'ada halikon, sampai dia itu naik ke tempat tinggi, summa yataradda minhu, kemudian dia menjatuhkan diri. Jadi secara tidak sadar dia itu kayak hilang akal, naik ke tempat tinggi, bunuh diri. Itu saking ngerinya pengaruh dari ain itu. Tapi gimana kita bisa bedain nih akhirnya? Maksudnya ini apa gimana caranya kita bisa bedain? Sebenarnya dari ciri-ciri. Dari ciri-ciri pertama mungkin yang mendasari adalah hasad. Tapi ketika tadi saya tanya konfirmasi lebih lanjut tentang keluhan-keluhan yang ada, fix ini memang ada sihir. Ada. Wallahu alam. Cuma Ini saya kan dari ciri-ciri ya. Iya, dari hasil apa yang tadi disampaikan, kok saya yakin ini ada ranah sihir. Itu untuk Mbak Oci. Nah, mungkin nanti bisa diperhatikan di tempat-tempat yang selalu dilangkahi. Ya. Karena ciri-ciri yang seperti itu biasanya masuk melalui celah kaki. Jadi makanya tadi kayak rematik kan rasanya. Awalnya mungkin cuma segini, sepergelangan kaki, kemudian nanti ke sini, kemudian nanti ke pinggul. Nah, itu tahap parahnya nanti bisa bikin buncit. Bisa bikin yang kayak busung lapar. Iya. Gitu. Oh, berarti orang dulu tuh ngomong benar ya, maksudnya kalau barang hati-hati kalau kita nginjek sesuatu, itu bisa masuk dari kaki itu ya. Jadi kalau di Jawa sendiri ada namanya mitologi makhluk yang dipercaya itu biasa dikirim sama tukang santet, namanya dengan. Buto dengan. Nah, itu menurut orang-orang lama, mbah-mbah dulu itu mereka biasa menambahkan diri kayak uap, kayak asap gitu, kayak uap, kayak asap yang biasa itu akan muncul di tempat-tempat yang memang di situ diletakkan media sihirnya. Media sihir kan belum tentu pakai buhul itu kan ikatan, belum tentu. Ada ikatan yang memang secara nyata dia terlihat, ada ikatan yang nggak terlihat, dan justru malah kadang itu jin yang disuruh dia akan misalnya ini media sihir, dia nutup ini mas, supaya orang itu nggak kelihatan. Sehari-harinya buhul itu ada di situ, tapi nggak kelihatan. Waktu itu kan dijelasin sama aku di situ. Jadi ada media sihir itu media sihir pasif, ada yang aktif. Nah itu, ada dua macam ini. Ada yang pengen kalian tanyain nggak? Kebetulan Pak Ustadz. Yang kalau mau saya tanya itu nih Pak Ustadz nih, kira-kira kalau untuk belatung sama ledakan itu yang kita masih benar-benar nggak tahu itu dari mana ya Pak Ustadz ya? Belatung, padahal di rumah itu tidak ada yang namanya bangkai. Lalat gimana? Banyak lalat? Nggak ada. Dekat kebun? Enggak Mungkin saya bisa jelasin gini ya Pak Ustadz. Jadi waktu itu kan Pak Ustadz tanya, saya sakit, saya memang waktu itu ada tiba-tiba habis antar sekolah saya muntah. Saya muntah di krok dok sama sus. Saya nggak berasa apa-apa, tiba-tiba ini semua ungu ternyata habis dikrok. Nah segar, habis itu saya minta, kok tiba-tiba mau makan mie instan yang cup gitu kan. Ayo cepet dong bikin gitu kan. Terus habis itu udah sampai cuma diaduk-aduk aja bilang ya aku nggak mau nih makan gitu kan. Udah kamu aja. Akhirnya nggak jadi saya makan. Nggak jadi saya makan, saya kasih ke security. Di situ saya kebetulan lagi ada tamu. Security balik lagi, Bu saya nggak jadi makan Bu. Kenapa Gum? Ada ulatnya. Dikeluarin belatung ternyata satu. Yang tadi dicerita itu. Ya. Kayak orang idam ya, pengennya. Ya. Itu pernah kita bahas. Iya, aku masih ingat itu. Tiba-tiba kondisi saya lagi sakit padahal kan itu. Cuma kan kalau kayak gini kan kita secara nalar kan agak sulit ya maksudnya untuk bisa itu. Makanya gimana nih buat mastiin? Kalau dengan metode ruqyah gitu kita bisa memastikan nggak? Bisa insya Allah. Ini kok telinga gue, maaf ya, memang agak beda. Aku terakhir ketemu sama sekarang beda Mas Adnan. Iya. Saya boleh nambahin dikit? Nggak boleh, iya.
Jadi yang namanya media-media gitu yang paling mudah dibawa mereka memang belatung, Mas. Memang masing-masing budaya, masing-masing daerah itu macam-macam ya. Ada yang pakai belatung, ada yang pakai ulat gatel itu. Iya, ulat bulu gitu. Ada yang pakai semut. Semut yang apa? Dia tuh bukan semut merah ya, semut yang kalau kita pites itu padat banget ininya. Semut bako. Iya, semut bako. Semut bako. Ada yang pakai itu. Nah, itu ketika barang-barang itu diambil sama jin, masuk ke dimensi mereka, itu ya membentuk semacam hal yang kita nggak bisa lihat. Dan ini memudahkan dia itu untuk memindah kemanapun mereka mau. Tentu mereka melakukan ini kan bukan dengan hal yang gratis. Pasti ada imbalan di situ. Nah, sedangkan tadi yang saya yakin ini sihir itu justru malah bukan ledakan, tapi keinginan kuat untuk cerai. Oh, ada usaha untuk memisahkan keluarga Iya. ini. Ini kan dijelaskan di Quran Al-Baqarah ayat 102 itu. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawjihi. Mereka itu mempelajari dari Harut dan Marut ilmu yang bisa untuk menceraikan suami dan istri. Keinginan kuat untuk pisah dengan perkara-perkara kecil atau perkara-perkara yang mungkin enggak ya, bisa dimusyawarahkan. Iya. Itu make sense. Karena memang kan kalau hal-hal kayak gitu tujuannya pasti untuk merusak dan memisahkan. Tapi raut wajahnya memang agak beda. Aku nggak tahu Mas Adnan. Beda. Mungkin Aku Ustadz kesini nggak aja terlalu- deg-degan tahu ketemu Pak Ustadz. Iya. Nggak tahu ya, faktor pengaruh. cara bicaranya juga agak sedikit Intonasi. beda. Ya. Apa ya? Lebih apa ya? Gimana ya ngejelasinnya? Menggebu-gebu. Iya. Karena biasanya yaitu tentang elemen penciptaan manusia dan jin itu. Iya. Ya, kalau manusia kan elemen yang paling dominannya tanah sama air. Jadinya kokoh, fleksibel, merendah, sejuk. Tapi kalau elemen lain ini masuk, unsur api sama anginnya yang dominan. Makanya kondisi nafasnya pun terengah-engah. Kalau pas lagi marah gitu bisa kontrol nggak? Enggak. Oh, lepas Saya ya? udah pernah hampir mau suicide juga waktu itu. Karena maksa pengen cerai. Sampai mau Minta udah buku pisau. nikah, udah bener-bener udah mau jalan, ya? serius. Separah itu. Wallahi. Saking saya nggak mau ladeninnya, saya kabur. Ayo pergi sampai jam 4 pagi. Ya. Serius betul. Karena memang 8 bulan terakhir itu rumah tangga kita tuh lagi panas, Pak Ustadz. Ini kan yang diganggu sebenarnya bukan Mbak saja, Masnya pun ya. Makanya nanti ya kita rukyah aja. Ya, gua Mau nyoba? Mau dong, justru Mau, memang mau kita ketemu banget, Pak Ustadz mau tuh mau banget. ketemu. Ya udah, mau mau. di Ruqyah. Bang Densu, Saya aku tuh udah ngerasa karena aku memperhatikan podcastku di awal dengan Bang Densu sampai terakhir podcastku di Bang Onat. Di Onat tuh Iya. bisa dilihat, Bang Densu bisa lihat. Iya, makanya aku Jauh. ngeliat memang agak beda. Dan telinga kananku sudah mulai panas. Kenapa tuh? Iya, artinya- Sinyal ya? Dari tadi Bang Iya. Densu ngeliat. Saya udah ngeliat ini ada di dalam sesuatu. Tapi saya kan bukan ranah saya. Makanya mungkin Ustadz Faizal bisa minta tolong bantu. Kalau berkenan, monggo. Tempatnya saya persilakan. Berkenan sekali, justru memang pengen banget Ya, ketemu. mungkin jodohnya di sini. Iya, karena aku juga udah janjian sama Pak Ustadz, udah pengen ketemu gitu kan ke rumah gitu, main gitu kan, atau aku yang ke Purwokerto gitu kan. Alhamdulillah ketemunya di sini lewat Bang Densu. Makasih ya. Ustadz, monggo saya persilakan Iya. tempat dan ruang. Permisi ya Mas. Nggih. Saya takut. Padahal ini syariatnya Islam ya, kenapa takut ya? Kenapa takut banget? Saya fokus ke Mbak Uci dulu ya. Oh, boleh dong, boleh. Mas. Boleh Pak Ustadz. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik. Allahu yashfik. Allahu yashfik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بوجه الله الكريم وكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وضرى ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ضرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها
ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وضرأ وبرأ ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتي إن ربي على صراط مستقيم. أعوذ بوجه الله الكريم وكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وضرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ضرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء واعتصمت بربي ورب كل شيء وتوكلت على الحي الذي لا يموت واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبي الذي هو حسبنا. حسبي الرب من العباد. حسبي الخالق من المخلوق. حسبي الرزاق من المرزوق. حسبي الذي هو حسبي. حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. حسبي الله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله مرمى. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لنا الحمد لله. Selonjorin, Pak. Ada kain atau sarung tangan? Sakit nih, udah mulai. Kenapa? Pegel. Sebelah. Shatter lagi, jangan-jangan setannya lagi giniin aku. Sorry ya Mas. Nggak apa-apa, santai. Enjoy. Oh iya. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun lahu ma fis samawati wa ma alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi wasi'a kursiyyuhu as-samawati wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق
ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا موسى الله Sakit, kesemutan panas. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات ولا يؤوده حفظهما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات ولا يؤوده حفظهما Sakit Pak Ustadz. Panas. Panas Bang. Panas ya. Sebelah kanan dong. Iya. Kalau ini sakit, ini kesemutan. Kaki sering kesemutan nggak dulu? Jarang. Panas kayak gini pernah? Enggak. Berdiri itu Pak. Mantap sana. Merem. Duduk aja Mas. Aku juga penasaran pengen lihat. Belum pernah lihat kamu praktek langsung Pak Ustadz. Bismillah. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين فإن الله عدو للكافرين فإن الله عدو للكافرين واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق
ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kamu siapa? Siapa ini? Sama oh ha? Udah jangan ganggu Mbak Uci ya. Alah nggak usah, ada kamu mati semuanya, kamu juga bakal mati. Nah. Berhenti. Oh berhenti, oh nggak jadi lah. Kenapa emang disuruh berhenti? Kenapa harus berhenti? Enak. Kasih bumbu pengen enak. Emang kamu siapa? Masa nggak mau ngomong? Ngomong dong. Udah sana keluar, keluar. Oh, Kenapa nggak mau keluar? Lanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Keluar. Ayo. Jadi tulang ekor itu tempat ngelok tuh. Di situ. Berarti udah lama ya? Ada yang lama juga sih. Iya, ada banyak. Wallahu a'lam ya kalau banyaknya atau enggak. Nginjek ya? Bisa jadi kemungkinan kuatnya ke situ. Iya. Apa bang? Injek. Nginjek. Oh nginjek. Dia Injak atau ngelangkah. atau ngelangkah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Bangun, Mbak. Kamu bukan? Kamu kan? Iya. Bener. Baru tahu. Ruka itu sadar ya, Pak Ustadz ya. Ini sadar. Tapi nangis ya. Ya nangis. Dia tahu nggak suka banget denger ayat tadi. Tapi Ustaz, kalau ada barang sihir gitu ya, misalnya di dalam atau nempel di tubuh orang, saya dengar katanya bisa mempengaruhi kepribadian orang itu. Iya. Benar. Nanti bisa cari ini aja. Minyak zaitun, nanti diangetin, terus cari daun bidara. Daun bidara 21 helai boleh.
Sebenarnya 7 helai. Tapi untuk Mbak lebihkan lah. Sampai 21 ditumbuk sampai nanti dicampurkan ke minyak zaitun itu. Ambil 1 sendok nanti dipanaskan, dihangatkan, campur bidaranya, bacakan ayat-ayat khusus membatal sihir. Kayak tadi Al-Baqarah 102, ayat kursi, Yunus 8182, Al-A'raf 117 sampai 122, Toha 69, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas nanti dibalurkan khususnya di sini. Tulang ekor, pinggul, sama pinggulnya. Sama pinggul. Tadi yang kamu rasa Mbak Uci apa aja pas tadi di Aku sadar Doakan. banget Bang, tapi yang pertama tuh aku nggak tahu kenapa sedih, terus kayak nggak suka banget pas baca itu, terus suka. sedih. Tapi aku sadar. Beda sama hipnoterapi yang saya jalanin di psikolog, itu kan saya dibikin nggak sadar kan. Kalau ini sadar, terus sakit sini, sama Pak Ustadz tadi diseret, bener-bener kayak apa ya, kayak di black kayak kuku gitu. sakit, Kayak diiris gitu ya? Ya, sakit gitu. Yang di sini juga sakit. Tapi yang nangis itu aku sadar, tapi sedih. Ya, jadi kayak ada dua alam bawah kayak ada dua alam sadar gitu maksudnya. Kayak mau bilang ini aku masih sadar tapi nggak bisa, nangis aja, nangis. Jadi Emang kayak nggak gitu ya suka. biasanya Ustadz ya, kayak ada dua alam sadar gitu ya. Iya. Ya Kayak- nangis bukan kayak- mbaknya sih. Tapi Iya, sadar gitu loh. Iya, kayak Kayak orang aku tuh, rep-repan itu loh. iya kayak aku Rep-repan. terjebak, kayak aku apa ya? Kayak film Insidious mungkin kali ya. Oh iya. Gitu. Jadi dia tahu nih ada orang yang ngambil raganya dia. Hmm. Aku ngerti sekarang. Aku tahu aku ada di situ nih, bukan gue yang nangis, tapi nggak bisa ngomong. Tapi yang tadi Abang Denso manggil, ini kamu siapa, tahu nggak? Tahu. Oh, tahu. Tapi nggak bisa ngomong. Oh. Iya, karena aku yang kurasain paling utama sedihnya itu. Oh, gitu ya. Sedih, Iya, marah iya. marah banget gitu, kayak nggak suka denger ayat yang tadi. Tapi udah pernah diruqyah Belum. sebelumnya? Ini pertama kali? Pertama kali. Oke. Jadi makanya aku amazed banget sih hasilnya kayak gitu ya. Iya. Maksudnya, Kalau dari analisanya Ustadz Faizat, ini sebenarnya barangnya dikirim ke Mbak Oci atau ke Lala atau ke mana nih arahnya sebenarnya? Kalau itu nggak tahu ya. Belum nggak Iya. tahu ya. Oke. Belum tahu. Tapi yang jelas saya fokus ke peningkatan kesadaran dirinya Mbak. Mbak Oci. Nah ya biar kesadaran diri seorang hambanya nanti muncul. Kalau sudah berjalan ke atas, ini dimensi bawah nggak bakal bisa ngejar. Paham ya? Jadi tauhid uluhiyahnya ini harus dikokohkan. Dari segi ibadah khususnya ya. Kewajiban-kewajibannya harus ditunaikan betul-betul. Jaga sholat 5 waktu. Zikir juga demikian. Sama kalau yang lain-lain, cincau. Cincau. Ya, itu kan mendinginkan juga. Iya, cincau. Tahu cincau nggak? iya tahu. Iya. Tapi katanya ini ya, mengindikasi orang, katanya kamu bilang kalau nggak berhenti di sosmed, kalau nggak berhenti saya akan bilang ke semua orang kamu pelakunya gitu. Ada Itu ngomong sebenarnya gitu? cuma, tapi ini pasti nggak ya? Maksudnya sebenarnya kalau itu tuh hanya buat kayak warning aja sih. Warning aja kan? Warning. Tapi kalau untuk dipublish enggak. Kalau indikasinya udah tahu belum kenapa kalau misalnya anggaplah. Sudah. Udah tahu? Apa sih sebenarnya? Kenapa gitu? Sakit hati sih. Sakit Ya, hati? orang dari masa lalu yang kami selesaikan hubungan masa lalunya karena dia mencuri. Oke. Berarti pernah deket bareng lah ya, ibaratnya ada hubungan kerja atau apa gitu ya. Atau apapun itulah pokoknya. Oke, dan dia sakit hati gitu. Mungkin bisa ya, sampai kayak nggak tahu begitu ya. juga. Kalau kayak gini, hikmat terbaik ya Ustadz ya. Maksudnya gini, kita kan tidak bisa mencegah orang sakit hati ya. Kalau misalnya serangan itu datang secara mata bisa melihat kan, kita masih bisa prediksi. Betul. Tapi kalau kasat mata gitu kan biasanya orang suka main-main begini. Baiknya tuh gimana ya Ustadz ya? Kita nggak mungkin juga kita nggak menyinggung orang ya. Namanya hidup ini ya. Iya. Hikmatnya apa yang bisa kita ambil? Ya kan semacam itu kerana yang sifatnya metafisik gaib ya, imateri. Maka kita ya harus
selalu menjaga hubungan kedekatan kita sama Rabb semesta alam, Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, supaya Dia yang lebih tahu tentang dunia yang gaib dan yang nyata. Dan perlindungannya kalau Allah sudah turunkan itu melawan kekuatan jahat, semisal sihir ataupun ain, ya bagaikan debu melawan angin tornado, terombang-ambing kekuatan selain kekuatannya. Nggak akan ada yang bisa ngalahkan. Jadi kan berarti kembali lagi kepada diri orang masing-masing, individu kita, ya, supaya Allah itu selalu melindungi kita. Tapi insya Allah aman lah, nggak akan ada gangguan-gangguan lagi. Moga-moga kalau memang betul ini sihir yang si terduga itu memang yang melakukan, semoga Allah berikan hidayah. Amin. Dan diberikan kebahagiaan di hatinya supaya nggak perlu ngurusi orang lain lagi. Nah itu juga maksud saya juga gitu Pak Ustadz. Jadi kami nih berusaha legowo supaya kita doakan supaya hidupnya berkah ya untuk terduga. Tapi maaf, kita juga jangan kejebak di zone kita, Ya, di prasangka kita. Ya, tapi kan Khawatir itu nanti malah kita mikirnya kita doakin yang baik-baik aja ya, Ya, Pak Ustadz ya, hebat gitu supaya aja. nanti kembalinya baik ke kita juga ya nggak sih, Iya, Bang? Gitu. Jadi kita doain aja berkah hidupnya buat semua orang, buat semua yang kenal sama Lala, buat semua yang dekat dengan kita juga supaya hidupnya berkah, supaya bahagia selalu hidupnya, jadi bisa menebarkan hal-hal positif dan mengurangi hal-hal negatif di sekitar itu juga. Iya, pelan-pelan lah. Ini kita akan lihat ya dalam beberapa waktu kondisi Mbak Uci ada perbaikan atau enggak kan, Mas Adnan nanti yang bisa tahu. Nanti bisa kontak langsung, mungkin kalau butuh bantuan dari Ustadz Faizar. Mas Adnan ada yang pengen ngomong sesuatu, soalnya kita udah mau selesai juga. Ayo speechless ya. Iya, spesies. Aku udah gak ada apa-apa sih. Pokoknya aku tadi nasihat dari Pak Ustadz, ya insya Allah aku jalanin sih, Pak. Ya pokoknya kita ambil hikmahnya ini adalah kita tetap berdua, tetap ya muhasabah diri lah. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita lebih perbanyak lagi ibadahnya dan sedekahnya, seperti itu aja sih. Iya. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Bang Pak Nenzo. Ustadz. Ya moga-moga ini kan bisa jadi apa ya, hubungan yang baik nanti. Amin. Amin. Kita doakan yang terbaik ya. Ustadz terima kasih banyak ya. sama-sama. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang Iya. Nenzo, terima kasih Pak Ustadz. Thank you semuanya.